pokoknya modul Nusantara yang paling berkesan bagi saya tuh ke Candi Prambanan. Pokoknya dari ujung, dari baru belum nyampe gerbangnya aja udah kayak wah, pokoknya bagus sekali candi itu. Pokoknya itu salah satu wishlist saya ke candi itu. Cuman yang ke candi itu kami barunya 3 minggu setelah itu. Jadi pas ke candi itu ke semua pokoknya senang, campur aduk karena bagus banget, bagus. Candinya tersusun rapi, besar-besar. Pas baru masuk tuh pokoknya menakjubkan, semuanya juga sama teman-teman saya juga bilang seperti itu, pokoknya bagus kayak gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjayala Iya di podcast US Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita tidak bosan-bosannya mengulik asking bersama mahasiswa PMM 3 dari Universitas Sri Mutiara Indonesia. Nah, hari ini kita bersama dengan Kak Safa. Nah, dia adalah salah satu mahasiswa dari program studi S1 Kebidanan. Nah, mungkin teman-teman sedang kepo dan nggak tahu nih siapa sih Kak Safa ini sebenarnya. Saya akan perkenalkan diri. Halo sahabat USB, perkenalkan nama saya Safa Salsabila dari program studi S1 Kebidanan. Dari semester berapa, Kak? Semester 5. Semester 5. Nah, kemarin ikut PMM 3 di universitas mana? Di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Alma-Ata Yogyakarta. Ya. Nah, teman-teman nanti kita di sini akan mungkin sharing pengalaman nih bersama Kak Safa. Kegiatannya apa aja sih pas di Jogja, khususnya di Universitas Alma-Ata ya? Iya, Alma-Ata. Oke. Sebelum saya ngulik ini bersama kakak, kesibukannya setelah PMM 3 ngapain nih kira-kira? Karena di sana dan untuk mata kuliah saya kan yang dikonversi itu sama yang di mata kuliah di USM. Jadi setelah perkuliahan sana selesai dan di sini selesai, jadi ya saya pulang kampung ke rumah orang tua saya gitu. Di mana? Di Langkat, ya di Langkat. Berarti nggak langsung balik lagi ngekos ya? Nggak ngekos. Berarti langsung ke rumah? Iya, langsung ke rumah orang tua. Kemarin ngikut PMM 3 itu alasannya apa sih? Apakah cuman ya niat sendiri atau memang dorongan dari prodi ini atau kampus? Kalau untuk mengikuti program ini awalnya kan lihat di TikTok ada orang sibuk untuk daftar PMM 3, jadi kepo apa itu PMM, apa itu pertukaran mahasiswa. Jadi saya gali-gali informasi di TikTok bagaimana cara mendaftarnya, terus ke prodi untuk mendiskusikan apakah diizinkan. Ternyata diizinkan oleh Kaprodi, jadi langsung saya ikuti. Oke. Itu kan kakak konfirmasi ke prodi. Ada nggak sih kesulitan pas pengurusan bekas terkhususnya di prodi atau misalnya di sistem nih di PMM 3 ada nggak sih kesulitan? Kalau untuk kesulitan waktu saya daftar nggak ada. Ya sesuai kayak kan ada itu tanggal sekian masukkan data ini data itu. Jadi di Kaprodi juga melancarkan kayak ya dibantu apa yang diperlukan. Oke lah, kita bilang kakak sudah mendaftar dari serangkaian yang tadi kakak bilang bahwa prodi itu sangat mensupport nih, bahwa kakak mengikuti program PMM 3. Kemarin kenapa sih harus milih universitas yang di Yogyakarta tadi kan? Terus apakah milihnya cuma di situ aja atau memang ada di kampus lain? Ada di kampus lain. Terus utamanya kenapa milih Jogja? Karena waktu itu saya pernah mau daftar kuliah di UGM, jadi nggak lulus. Jadi dengan berkesempatan bertukar sementara ini di program itu, jadi saya mencoba untuk mengikuti program ini di kampus yang ada di Jogja. Terus kita juga milih kampusnya nggak bisa kayak asal pilih gitu. Kita harus kita lihat dulu kampus ini menerima nggak tentang kebidanan, jadi biar konversi nilainya lancar gitu. Ya udah saya pilih di Jogja, di Surabaya, terus di Jogja ada 2, di Bali sama di Jakarta. Oke, berarti rata-rata di Jawa nih ya? Iya, di Jawa. Nah, gimana sih perasaannya pas dinyatakan lewat? Pertama kan dinyatakan lewat tuh karena di situ ditulisnya lolos bersyarat. Kemarin ada yang salah isi data
semester saya buat 3, seharusnya 4. Jadi karena lolos bersyarat masih nggak terlalu senang, takut ada seleksi selanjutnya. Terus saya sedih karena kami daftar 4 orang dari prodi, dari teman kelas saya, tapi yang lulus cuma saya. Jadi berharapnya lulusnya bareng-bareng supaya bisa pergi bareng-bareng. Jadi kayak kalau lulus sendiri kayak sendiri perginya, kayak gitu. Jadi kayak sedih aja, nggak terlalu senang. Berarti kemarin tuh memang itu kan kalian 4 orang nih. Itu benar-benar cuman ya pilihan kalian sama? Iya sama, kami 2 orang sama, cuman satu lagi kawan saya ada yang pilih ke Papua, cuman lulus tapi nggak dikasih sama Kaprodi karena nggak bisa dikonversi nilainya. Kayak gitu. Berarti kendalanya karena nggak bisa konversi mata kuliah nih. Nah, ada nggak sih misalnya pas bilang ke orang tua atau ke ada yang sih orang tua bilang nggak usah atau memang mereka izinkan yang batu musuh? Pertama pas daftar bilang nggak usah ngapain gitu. Kayak pasti banyak keluar uang. Terus dijelasin kan tentang yang untuk tiket pesawat itu dibiayain. Terus biaya hidup juga dibiayain. Cuman pas udah lulus tetap ditanya berapa tiketnya berapa kayak gitu. Nggak bayar, terus balik nggak percaya. Udah, itu pas bilang udah keluar tiket, udah dibeli, baru disetujuin pergi gitu. Oke. Berarti mereka cumannya takutnya karena ada kendala dari Nah, mungkin ya awal-awal mendaftar terus nyatakan tahun ini. Tanggal keberangkatan kapan sih? Tanggal 7 September 2023. Berarti awal bulannya? Ya, awal quarter 7. Nah, berangkat tanggal 7 dan sampai di Jogja. Perasaannya gimana sih nyampe di Jogja, di tanah Jawa, di Pulau Jawa? Perasaannya pertama senang, terus ada sedihnya karena pisah sama kawannya itu kan. Jadi seneng, tapi kayak kita kan asing sendiri di kota orang, jadi masih bingung kayak gitu. Jadi campur aduk, ada sedih, seneng karena udah bisa pergi ke tempat yang diimpikan kayak gitu. Berarti itu mungkin salah satu wishlist kakak ke Jogja. Makanya tadi kebanyakan milih di Jogja di universitasnya. Nah, tadi kan kakak bilang bahwa rasanya campur aduk. Nyampe ya kita cuman sendiri ketemu orang-orang yang memang ya dari Sabang sampai Merauke terus berkumpul di Pulau Jawa nih, tentunya di Universitas di Yogyakarta. Ini kakak first time kan naik pesawat? Enggak, berarti udah sebelumnya udah naik ya. Nah, gimana sih cara kakak supaya ini kan tadi asing nih, baru kenal ada dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Cara kakak supaya bisa ya join dengan mereka, komunikasi dengan mereka biar nggak terlalu gugup nih kan? Kalau untuk adaptasi agak sulit karena saya tipe orang kalau misalnya nggak diomongin nggak ngomong. Jadi kalau dicuekin ya udah lebih milih sendiri kayak pergi-pergi sendiri. Cuman kalau udah pas pertemuan kan ada sambutan, terus perkenalan, terus ada juga malam-malam keakraban sering kumpul. Jadi sering diajak ngomong, baru cerita kayak gitu, baru ditanya-tanya, pas udah kayak gitu udah akrab. Oke. Ya, itu mungkin kalian orang setelah penyambutan nih. Nah mungkin tadi pas nyampe di bandara, ada nggak sih penyambutan dari kampus tersebut ke kalian? Perjalanan kami kemarin agak lama karena kan naik Garuda terus transit Jakarta. Jadi pas mau transit di Jakarta tuh ada kemarin tuh ada delay, tapi delaynya di langit di atas karena ada tamu negara. Jadi pesawatnya nggak bisa mendarat, terus nggak ada parkirannya gitu. Pokoknya seharusnya kami nyampe jam 8, jadinya kami turun dari pesawat jam 10, terus disambut. Tapi kakak-kakak yang nyambut juga udah kecapean karena banyak yang disambut. Jadi ada beberapa kloter, saya kloter kedua. Terus itu jadinya yang teman-teman kloter itu udah capek juga nunggu. Jadi karena kami juga banyak yang dari Medan, ada 8 orang ke universitas itu. Jadi setelah disambut, foto, langsung naik bus, langsung diantar ke tempat peristirahatan. Itu kemarin tempatnya di asrama atau di kos-kosan? Kalau saya ngontrak ya sama anak-anak cewek yang lain, tapi sesama PMM. Berarti tadi kan kakak cerita bahwa kakak sendiri aja nih dari kampus kita? Ada 3 orang. 2 orang lagi dari program studi farmasi.
Nah berarti ya mungkin tidak terlalu kaku kali ya, karena kan ada teman-teman dari bahasa Indonesia. Nah jadi kemarin nyampe terus opening ceremony-nya pas PMM itu di mana sih di kampus tersebut? Kan nyampe kami ke kampus dulu, setelah itu ada pengumuman besok paginya jam 7 harus ke kampus. Penyambutan seperti biasa, pemakaian selempang seperti 2SM. Setelah itu dijelaskan peraturan di sana, dijelaskan tentang kehidupan, terus pengenalan kampus, keliling tur kampus seperti itu. Setelah itu baru dikasih istirahat lagi lanjut. Oke. Berarti kalau dibilang ya kalian sebagai anak PMM 3 yang berasal dari di luar Pulau Jawa sangat sambut baik nih oleh kampus nih. Nah mungkin setelah opening ceremony saya kepo nih. Orang kakak pas nyampe setelah apakah langsung kuliah, masuk kelas, atau memang nunggu ya katanya harus nunggu mata kuliahnya yang pas dulu nih untuk masuk kelas? Untuk kalau masuk kuliahnya kan random, banyak, ada beberapa teman saya yang besoknya udah langsung masuk. Ada juga kalau dari program studi saya itu masuknya lama, seminggu yang akan datang. Jadi tetapi di situ masih kan baru nyampe, terus banyak orang yang masih milih jurusan, milih mata kuliah yang mau disinkronkan, kan banyak juga terkendala mereka. Cuman kalau saya nggak terkendala, lancar, karena sesuai yang saya ambil dari sini ke sana juga. Jadi setelah itu teman-teman saya ada juga yang komplain karena tiba-tiba kayak yang farmasi itu. Seharusnya dia masuk di hari Senin itu kan, kami nyampe Senin, Selasa penyambutan, Rabu mereka udah harus kuliah, tapi seharusnya Senin juga ada kuliah gitu. Jadi agak bingung jadi gitu. Nah jadi ya kalau nanti dinunggu, ada yang beberapa misalnya ada yang nunggu seminggu dulu baru masuk, terus ada yang udah keduluan masuk terus masuk lagi bukan. Ada nggak sih perbedaan perkuliahan di sana sama di sini? Kalau perbedaan kuliahnya ada, cuman kalau di USM kan kita harus masuk setiap hari itu dari jam 8 sampai jam setengah 6. Itu udah ada jadwalnya kan. Kalau di sana itu karena saya ada ngambil lintas jurusan di semester 7 sama semester 5. Jadi saya kalau di sana kuliahnya kapan mata kuliah itu aja masuk. Jadi Senin misalnya ada satu mata kuliah itu aja masuk, dan seterusnya gitu. Kadang ada yang nabrak, cuman ya harus koordinasi di sana. Menyesuaikan. Nah, itu kan ya kita harus menyesuaikan, terus ya mungkin ada perbedaan antara perkuliahan di USM sama di Jogja kan. Ini sulitnya nih, karena kita ketemu dengan orang-orang yang berkuliah di sana juga di satu kebidanan, tapi beda orang yang biasanya kita di sini, karena ya udah lama lah dari semester 1 terus ketemu orang baru, terus apalagi tadi kakak bilang bahwa saya ngambil mata kuliah di semester 7, terus ngambil kuliah lagi di semester 5. Itu gimana sih? Perbedaannya jauh sih, kita agak sibuk, jadi kita harus tanya ke semester 7 jadwalnya. Pertama kan dia pakai sistem, jadi sistemnya kami belum bisa masuk karena masih PMM, masih diurus, ada 1 bulan atau 2 bulan baru lancar. Jadi harus nanya, siap tuh kadang ketinggalan, jadi harus koordinasi, jadi agak ribet perkuliahannya. Kalau di sini kan udah diatur sama sistem, jadi kalau di sana kita harus cari tahu. Kalau nggak cari tahu kita nggak kuliah. Terus juga yang saya prodinya di sana prodi kebidanan cuma sendiri, jadi nggak bisa tanya teman. Kalau teman-teman saya ada yang satu jurusan, jadi satu mata kuliah juga kadang, jadi ada sharing-sharingnya, agak kesulitan di situ. Ya mungkin di awal-awal aja sih agak susah ya, karena menyesuaikan diri di tempat yang baru, di tempat juga. Nah, tadi kakak bilang bahwa kakak sendiri situ prodi kebidanan dari PMM 3. Nah, kemarin yang PMM 3 di kampus tersebut berapa orang sih kak yang datang ke keseluruhan? Keseluruhan kami ada 36 orang. 36 orang. Itu dibagi per kelompok lagi atau? Kalau untuk modul Nusantaranya dibagi jadi 2 kelompok. Iya. Oke. Mungkin kita bergeser nih ke kegiatan PMM 3 nih di Bandung Nusantara. Tadi kakak ceritakan di awal bahwa ya supaya kita bisa lebih akrab dengan teman-teman yang dari seluruh Indonesia itu kita melakukan makrab, entah ikut modus kebinekaan, kontribusi sosial, terus kelas inspirasi.
Nah mungkin bisa nggak sih kakak ceritakan modul Nusantara pertama kali nih yang dilaksanain di sana? Oh, kalau modul Nusantara pertama kali itu kan seminggu setelah itu di hari Minggunya kami berangkat modul Nusantara ke Taman Sari, ada di Taman Sari di Yogyakarta. Bukan Taman Sari yang di depan sini kan? Bukan. Oke. Oh, ke Keraton dulu baru ke Taman Sari kemarin itu. Jadi di situ di Keraton banyak peraturan sebelum masuk karena kan kayak daerah-daerah kerajaan di Yogyakarta. Jadi banyak peraturan. Jadi dijelaskan terus kayak seharusnya nggak boleh pakai sendal karena kami tamu di situ, nggak apa-apa pakai sendal tapi jangan nginjak lantai yang gimana ya bilangnya, ada di sana tempat-tempat kayak suci gitu. Jadi cuman di depannya aja yang boleh dilewati kayak gitu. Terus ada pas kami datang di situ ada penampilan tarian gitu kayak tarian khas daerah sana. Jadi menonton, setelah itu baru ke Taman Sari, tempat bersejarah yang ada di sana. Ya setelah itu dijelaskan sama tour guide-nya. Setelah itu foto-foto, baru istirahat, makan gudeg khas Yogyakarta. Mungkin kalau kita orang Medan kayak gimana, nggak suka manis. Betul. Pokoknya itu manis sekali. Itu first time saya makan dan last time nggak makan lagi karena nggak suka. Iya, nggak cocok. Iya, nggak cocok, memang nggak cocok. Jadi saya rasa aja. Setelah itu makan setengah, itu kasih temen kayak gitu. Oke, mungkin kalian dibilang ya perbedaan makan itu sangat jauh nih di Medan. Kan kita orang Medan ya suka pedas, nyampe kan terasa beda sekali gitu kan. Nah itu sih memang tantangan yang misalnya kita dapat ke tempat orang terus kan. Nah jadi kakak ini kalau misalnya Mas itu buat sendiri atau gimana nih? Kalau masak, kalau makanan kadang masak, cuman ya karena anak kuliah biasa tetap beli di luar, cuman dirasain satu-satu yang mana yang enak, yang mana bisa dimakan lagi. Kalau nggak bisa ya udah next tempat lain. Ya favorit pasti ya ayam geprek supaya pedas. Iyalah, memang favorit. Maksudnya ayam geprek, ayam geprek ya ayam penyet gitu aja. Cuman di sana nggak ada ayam penyet, jadi sama sekali nggak ada ayam penyet. Jadi cuma ada ayam geprek. Ayam geprek doang. Nah oke. Tadi kan yang kasih tahu itu awal modus itu ya di situ di Taman Sari ya. Nah boleh nggak sih kakak ceritakan gimana aja, mungkin ya beberapa doang, mungkin kakak sudah lupa, mungkin udah 1 bulan selesai PMM 3 udah mau 1 bulan. Boleh nggak sih ya kakak ceritakan bahwa kami tuh kesini biar nanti teman-teman yang saya menonton kerjanya jalan-jalan doang tiap minggu, tiap Sabtu gitu kan. Terus ada nggak sih tempat modul Nusantara paling berkesan yang memang dari awal itu sudah di wishlistkan, aku nanti wishlistnya di sini deh, nanti aku harus foto banyak di sini gitu. Pokoknya modul Nusantara yang paling berkesan bagi saya tuh ke Candi Prambanan. Pokoknya dari ujung, belum nyampe gerbangnya aja udah kayak wah, pokoknya bagus sekali candi itu. Pokoknya itu salah satu wishlist saya ke candi itu. Cuman yang ke candi itu kami barunya 3 minggu setelah itu. Jadi pas ke candi itu ke semua. Pokoknya senang, campur aduk karena bagus banget, bagus. Candinya tersusun rapi, besar-besar. Pas baru masuk tuh pokoknya menakjubkan, semuanya juga sama teman-teman saya juga bilang seperti itu, pokoknya bagus kayak gitu. Nah, ini kan kerjanya jalan-jalan tiap minggu nih. Di sana kalian cuman jalan-jalan doang nih, yang penting berangkat dari kampus tuh nyampe foto pulang, atau ada nggak sih kayak Candi Prambanan itu sejarahnya segini gini. Ada nggak sih? Ada. Kalau misalnya untuk daerahnya itu atau modul Nusantara yang kita datang itu nanti dijelaskan oleh tour guide atau orang yang di situ, penjaga di situ kayak gitu. Kalau untuk yang Candi Prambanan pasti ada tour guide. Kayak Taman Sari juga ada tour guide-nya. Cuman kayak kalau mengenal alat musik itu nanti dari pelatihnya gitu, mengenalkan kepada kita gitu. Berarti kita diajari banyak hal nih, dimana kita misalnya kita mau pasti kita akan kisah bahwa ini sejarahnya ini gunanya ini, misalnya mungkin bukan hanya di Candi Prambanan, mungkin masih banyak lagi di tempat modus yang orang kakak datangi gitu.
Dan tadi saya singgung tentang kelas inspirasi sama kontribusi sosial. Bisa nggak sih kakak ceritakan pada saat kelas inspirasi itu siapa aja sih yang jadi narasumber nih ke kalian kira-kira? Oh, kalau kelas inspirasi itu kami ada beberapa kali masuk kelas inspirasi. Yang saya ingat tuh pokoknya Bapak itu pencipta robot, tapi dia udah di kelas internasional. Dia dari lulusan UGM, cuman saya lupa namanya. Tapi dia tuh udah lomba robot sampai kelas dunia gitu di Amerika. Kalau nggak salah juara 1 di Amerika gitu. Jadi dia menceritakan tentang gimana dia perkuliahannya. Cuman dia bilang kalau kuliahnya itu agak hancur karena dia fokus ke robotnya itu. Jadi karena itu banyak nilainya yang D, jadi katanya harus dikontribusikan kepada kampus. Jadi dia bawa nama UGM agar nilainya bagus, lulus cum laude katanya kayak gitu. Terus ada lagi juga yang dia jualan, tapi jualannya tuh yang inter, dia kayak masukkan ke website yang inter. Jadi nggak hanya di lokal. Mungkin kalau di lokal harganya agak rendah karena ke inter dia kan pakai dolar. Jadi bisa sukses tuh karena pakai website gitu. Kalau yang kontribusi sosial tuh kami ke pantai, ke perkarangan penyu kayak gitu. Jadi kami dikasih tahu cara gimana penyu itu bertelur, kapan saja. Jadi kami melihat penyu yang ada di situ, yang cuman karena di sana banyak yang kayak mengincar telur-telur penyu gitu, jadi agak sulit. Jadi makanya penyunya sedikit, cuman ada beberapa, ada 3 atau 4 gitu. Yang lainnya yang masih kecil-kecil juga agak sulit karena banyak yang mati gitu. Terus penanaman pandan laut di pinggir-pinggir laut kayak gitu, itu sama tempatnya. Tadi kan saya agak tertarik nih, kakak bilang bahwa ada kelas inspirasi yang memang yang kuliahnya itu karena dia lebih mengurusi robotnya itu kan. Itu kakak sangat termotivasi, atau misalnya tadi terus kan kontribusi sosial ke tempat apa tadi? Perkarangan penyu. Itu bermanfaat nggak sih kelas inspirasi sama kontribusi sosial tersebut untuk kakak? Kalau kisah inspirasinya mungkin karena Bapak itu cowok, mungkin hobinya memang ke robot. Kalau kita cewek kan lebih mikirkan gimana ke depannya. Kita ikuti aja alurnya ya. Kalau masuk kuliah ya masuk kayak gitu. Kayak kalau saya tuh hidupnya mau lurus-lurus aja, nggak usah yang neko-neko. Kadang lurus aja bisa jadi bengkok. Iya, betul. Jadi kalau tentang yang mengikuti hobi itu agak dikesampingkan sedikit untuk pendidikan. Kalau yang kontribusi sosial itu mungkin kita cuman kayak dikasih kesadaran, kayak kalau penyu ini masih ada, tapi kayak banyak yang menginginkan untuk dijadikan obat, alat-alat kosmetik seperti itu. Jadi kalau untuk kontribusi sosialnya itu lebih ada di penanaman pandan laut itu, biar kayak gimana ya bilangnya, erosinya air laut itu terhalang kayak gitu. Itulah kami menanam itu di pinggir-pinggir laut kayak gitu. Ikut PMT seru nggak sih? Seru. Ikut PMM3 seru. Serunya di mana nih? Serunya kita bisa mengenal hal-hal baru, terus kayak ya pasti kalau di pemikiran orang-orang ikut PMM pasti jalan-jalan, tapi bisa mengenal lintas budaya juga. Jadi serunya punya teman dari berbeda-beda daerah, terus kita bisa juga merasakan perkuliahan yang berbeda dari kampus kita yang di awal kayak gitu. Serunya pokoknya yang intinya seperti itu. Ya mungkin di balik seru itu mungkin ada suka dukanya nih. Dan pasti dalam sebuah kegiatan pasti ada suka dan duka, pasti ada enak dan gak enaknya ini. Bisa nggak sih kakak ceritakan suka dukanya pas di PT Tujuan kira-kira? Kalau suka dukanya banyak, tapi yang paling gak enak itu menyesuaikan daerah, menyesuaikan adaptasi ke lingkungan.
agak susah pokoknya adaptasi di lingkungan tuh paling susah. Pokoknya saya 1 bulan sampai 2 bulan tuh banyak nangisnya pengen pulang karena nggak punya teman. Temen punya, cuman just jumpa kita di kampus atau lagi modus kayak gitu-gitu aja. Kayak kalau teman kayak seperti kawan-kawan yang ada di Medan kan beda tiap hari sama kayak gitu. Jadi susah, terus makanannya susah. Jadi banyak susahnya di sana, kayak makanan, terus lingkungan kayak mana kita kalau di Medan ya siapa dia siapa kita gitu kan. Tapi kalau di sana kita tuh harus kayak kalau jalan jumpa orang atau eye kontak aja tuh kita harus nyapa. Kayak kalau bahasa Indonesianya tuh mari Pak gitu, tapi kalau bisa monggo Pak kayak gitu, monggo Bu. Jadi kayak misi kayak gitu. Jadi maupun dia kayak sebaya kita atau yang lain tuh kita harus, terus juga di sana kan rumahnya deket-deket, kontrakannya juga deket-deket rapat-rapat sama rumah warga. Jadi kita tuh setiap hari pasti jumpa sama warga. Jadi kita harus jaga sikap juga seperti itu. Di sana juga nggak bisa ribut seperti kayak di Medan. Nggak bisa ribut, jam 9 tuh udah senyap, sunyi, nggak ada yang bersuara juga. Nanti kadang kan kami juga pendatang, pasti ada banyak sikitnya pasti kalau di kontrakan ya cerita-cerita, berbagi pengalaman, berbagi kayak kebiasaan daerah masing-masing gitu. Jadi kadang agak ribut, terus ditegur sama RT di sana kayak gitu. Jadi ya gitu, sukanya ya di sana banyak teman baru, kita mengenal lagi baru, orang-orangnya baru, suasananya juga baru. Jadi kita masih kayak ini gimana, itu gimana. Jadi kita harus nyari tahu, itu yang senengnya. Tapi ada nggak sih ngerasain cinglok di sana? Kalau untuk celok-celok gitu mungkin ada, tapi bukan kakak ya kan, mungkin teman-teman yang lain merasakan. Karena kan yang saya itu kan yang di beberapa yang saya wawancara itu ya mungkin merasakan cinglok di sana walaupun cuma beberapa bulan. Ada, dan itu saya. Ya, cuman kami deketnya baru setelah udah akhir. Jadi ya kayak cuman ya merasakan di akhir-akhir aja gitu, dan masih menjalani sampai sekarang kayak gitu. Nah, mungkin tadi dari kakak jelasin suka dukanya tuh ya mungkin banyak nih yang dirasakan sampai kakak bilang nangis pengen pulang. Pernah nggak sih sempat nelpon orang tua mau balik? Pernah. Waktu itu sepatu saya sebelum itu saya pergi, terus saya minta beli sepatu kan sama orang tua. Terus sepatunya hilang ditaruh di depan itu, jadi saya nggak punya sepatu. Nangis saja satu harian, mau pulang. Terus dia kan udah dibilang kalau yakin nggak pergi ke sana kayak gitu. Terus saya juga nelpon teman-teman, nangis mau pulang kayak gitu. Tapi pas udah setelah itu udah 2 atau 3 bulan udah kayak nyaman gitu, teman-temannya juga udah nyaman, udah nyambung, udah sejalan. Jadi kayak nggak mau pulang, jadi ya kayak gitu. Ya banyak sih yang saya dapatkan dari suka dukanya, bahwa ya datang ke tempat baru pasti ada cerita baru. Kan? Nah, mungkin dari awal kakak ceritakan dari alasan masuk PMM3, terus prosesnya gimana, pendaftarannya gimana, lulus, datang ke tempat itu, ada perubahan. Mungkin dari cuaca, dari makanan, terus perbedaan dari teman-teman yang baru, terus kita harus beradaptasi juga lagi sama mereka. Mungkin ada kesan-pesan nih buat teman-teman yang kemarin sama-sama nih di universitas yang ada di Yogyakarta, dan mungkin kesan-pesan buat ya dosen Nusantara nih dan LO-nya kemarin yang pas kakak nyampe, bahwa ya kalian diajak jalan-jalan ke sana kemari, ada nggak sih kesan-pesannya? Kalau kesannya tuh ya karena saya di sana memang kayak Jogja tuh tempat yang bagus. Jadi saya pengen tahu apa isi Jogja. Jadi makanya saya ke sana, dan dalam kesempatan ini kan berkesempatan ke sana melalui program ini. Jadi senang bisa ke sana, senang bisa mengenal orang-orang yang
orang-orang yang sangat baik dari Sabang sampai Merauke, teman-teman saya yang berbeda-beda karakternya, beda-beda sifatnya. Kita harus mengenal lagi satu-satu. Terus untuk dosen modul Nusantaranya baik, lembut, kayak kita nggak bisa jumpa orang selembut itu karena kan mungkin ibu itu karena asli Jogja, suaranya pelan kali. Kita juga harus mendengar secara teliti, baik, nggak pernah marah. Terus kalau untuk ya karena LO-nya mungkin sebaya sama kami, jadi kayak ya masih adalah canda gurau terus, kadang marah kalau telat, marah kalau kayak kita lagi datang ke suatu tempat. Jadi itu kan ada batas jamnya, tapi kami nggak mau pulang. Jadi dia ayo pulang. Jadi dia sering marah-marah terus kayak gitu. Jadi kami juga ya kadang minta maaf. Di akhir-akhir juga kakak itu minta maaf kalau sering marah-marah. Ya pokoknya enak ikut PMM 3. Ada nggak sih pengen balik ke Jogja? Ada pasti ada, cuman ya mungkin nggak sekarang, mungkin tahun depan kayak kumpulin uang gitu, ya balik. Tapi pengennya balik tuh bersama orang-orang itu. Iya, betul. Percuma juga ke Jogja kalau nggak ada orang itu kayak gitu. Mungkin ya apa yang kita dapetin itu sangat-sangat berharga nih, apalagi teman-teman yang memang dari beberapa kampus tuh berpisah dengan kita. Nah mungkin boleh nggak sih kakak ceritakan pada saat closing ceremony gimana? Waktu perpisahan di sana. Ya, perpisahan di sana kan kami pokoknya Hamin 3 sebelum kepulangan. Kami pulang di 22 Januari 2024 ya, tanggal 19 ya pokoknya Hamin seperti itu. Diadakan acara penutupan pelepasan PMM 3 Inbound Universitas Almata menggunakan baju adat di daerah masing-masing. Jadi pas persiapan itu kan ada juga yang persembahan tarian daerah, terus ada apa namanya flash mob kayak gitu, terus ya nyanyi-nyanyi perpisahan kayak gitu. Ya waktu persiapannya agak senang, masih belum terasa, cuman pas udah acara udah terasa bahwasanya udah tinggal beberapa hari lagi kayak gitu, sedih. Nah, namanya juga di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Yeah. Nah, mungkin ya pada saat nyampe ke Medan mungkin agak gamon ya sama kegiatan di sana. Yeah. Ya, sesuai dengannya motonya PMMT bahwa bertukar sementara ya bermakna selamanya gitu. Nah, mungkin Kak Syafa, terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga. Kakak sudah ceritakan ke kita dan teman-teman yang sedang menonton bahwa ngikut PM itu sangat seru dan mungkin di balik sini pasti ada sedihnya juga yang dimana tadi kakak ceritakan sepatu saya hilang sampai nelpon orang tua gitu kan, terus ngabari teman bahwa sepatuku nggak ada gitu. Nah jadi Kak Syafa terima kasih banyak telah datang ke podcast kampus kita. Nah teman-teman mungkin sampai di sini aja ngulik asik kita bersama dengan Kak Syafa, salah satu mahasiswa program studi S1 Kebidanan yang mengikuti PMM 3 di universitas yang ada di Yogyakarta. Saya Eksmin Manjaila pamit, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.